Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, terdiri dari Sudarmono dengan NIM 2001010101, Irma Sari dengan NIM 2001010075, Bobi Aan Saputra dengan NIM 2001010103, Tengku Alda Aulia dengan NIM 2001010097, dan yang terakhir Emma Agus Saputri dengan NIM 2001010082. Prodi Manajemen dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dosen pengampu Bapak Suyadi Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Di sini kami akan membahas dan menjelaskan suatu tugas kelompok yang telah diberikan dengan materi pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pemberhentian. Pemberhentian atau separation adalah putusnya hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu perusahaan. Pemberhentian atau PHK ini disebabkan oleh keinginan perusahaan, keinginan karyawan, kontrak kerja habis, peraturan perburuhan, pensiun, dan atau meninggal dunia. Dan di dalam pasal 150 Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di beban usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengertian pemberhentian menurut Hasibuan: berhentinya individu sebagai anggota sebuah organisasi yang disertai pemberian imbalan keuangan oleh organisasi yang bersangkutan lain. Dalam hal ini, pemberhentian ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964, P4D, P4P, Keputusan Pengadilan atau Pasal 1603 Ayat 1 KUHP, dan pemberhentian ini berhubungan erat dengan status karyawan bersangkutan, baik karyawan tetap, karyawan kontrak, karyawan harian lepas, karyawan honorer, dan karyawan percobaan. Adapun alasan-alasan pemberhentian, tahapan-tahapannya: yang pertama undang-undang, yang kedua keinginan perusahaan, yang ketiga keinginan karyawan, yang keempat pensiun, yang kelima kontrak kerja berakhir, yang keenam kesehatan karyawan, yang ketujuh meninggal dunia, dan yang kedelapan perusahaan dilikuidasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan alasan-alasan dari pemberhentian tersebut. Alasan-alasan pemberhentian yang pertama itu atas dasar undang-undang atau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Undang-undang dapat menyebabkan seseorang karyawan harus diberhentikan dari suatu perusahaan. Misalnya itu seperti karyawan anak-anak, WNA, atau karyawan yang terlibat organisasi terlarang. Selanjutnya yang kedua itu keinginan perusahaan. Keinginan perusahaan dapat menyebabkan diberhentikannya seorang karyawan, baik secara terhormat dan tidak terhormat. Biasanya disebabkan sebagai hal-hal berikut. Yang pertama, karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, perilaku dan disiplinnya kurang baik. Yang ketiga, melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib perusahaan. Yang keempat, tidak dapat bekerja sama dan terjadi konflik dengan karyawan lain. Terakhir, yang kelima, melakukan tindakan amoral dalam perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, keinginan karyawan. Yang pertama itu pindah ke tempat lain untuk mengurus orang tua. Yang kedua, kesehatan yang kurang baik. Yang ketiga, untuk melanjutkan pendidikan. Dan yang keempat, ingin berwirausaha. Selanjutnya yang keempat, pensiun. Pensiun adalah pemberhentian karyawan atas keinginan perusahaan, undang-undang ataupun keinginan karyawan tersendiri. Keinginan perusahaan mempensiunkan karyawan
karena produktivitas kerjanya rendah sehingga sebagai akibat usia lanjutan, cacat fisik, kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaan, dan sebagainya. Undang-undang mempensiunkan seorang karyawan karena telah mencapai batas usia dan masa kerja tertentu. Misalnya itu seperti usia 55 tahun dan minimum masa kerja 15 tahun. Karyawan yang pensiun akan memperoleh uang pensiun. Selanjutnya yang kelima, kontrak kerja berakhir. Kontrak kerja berakhir itu karyawan kontrak akan dilepas atau diberhentikan apabila kontrak kerjanya itu berakhir. Pemberhentian berdasarkan berakhirnya kontrak kerja tidak menimbulkan konsekuensi karena tidak diatur terlebih dahulu dalam perjanjian saat mereka diterima. Selanjutnya itu yang keenam, kesehatan karyawan. Kesehatan karyawan dapat menjadi alasan pemberhentian karyawan. Inisiatif pemberhentian bisa berdasarkan keinginan perusahaan ataupun keinginan karyawan. Yang ketujuh, meninggal dunia. Jadi karyawan yang meninggal dunia itu secara otomatis hubungan kerjanya dengan perusahaan memberikan pesangon atau pensiun bagi keluarganya sesuai peraturan yang ada. Yang kedelapan, perusahaan dilikuidasi. Karyawan akan lepas bila perusahaan dilikuidasi atau ditutup karena bangkrut. Bangkrutnya perusahaan harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan karyawan yang dilepas atau di PHK harus mendapat pesangon sesuai ketentuan pemerintah. Selanjutnya itu fungsi pemberhentian harus dapat perhatian yang serius dari manajer perusahaan karena telah diatur oleh undang-undang dan memberikan resiko bagi perusahaan maupun bagi karyawan yang bersangkutan. Dan yang kedua, perusahaan yang melakukan pemberhentian akan mengalami kerugian yang dilepas membawa biaya penarikan, seleksi, pengembangan, dan proses produksi berhenti. Adapun pengertian PHK. PHK adalah suatu kondisi tidak bekerjanya lagi karyawan tersebut pada perusahaan karena hubungan kerja antara karyawan dan pengusaha terputus atau tidak diperpanjang lagi. Selain itu, ada juga dampak dari PHK. Dampak yang pertama bagi perusahaan. Dampak bagi perusahaan terbagi menjadi 4. Yang pertama, terhentinya produksi sementara. Yang kedua, harus mencari penggantinya dengan karyawan baru. Yang ketiga, melepas karyawan yang sudah berpengalaman dan setia. Yang keempat, mengeluarkan biaya yang besar untuk merekrut lagi. Yang selanjutnya atau yang kedua, dampak bagi karyawan. Dampak bagi karyawan terbagi menjadi 6. Yang pertama, timbulnya situasi yang tidak enak karena harus menganggur. Yang kedua, terputusnya hubungan dengan teman-teman sekerja. Yang ketiga, berkurangnya rasa percaya diri. Yang keempat, hilangnya penghasilan yang diterima untuk membiayai keluarga. Yang keenam, harus bersusah payah mencari pekerjaan baru. Selain dampak dari PHK, ada juga sebab-sebab PHK. Yang pertama, PHK atas dasar permintaan sendiri terbagi menjadi 7. Yang pertama, masalah keluarga. Yang kedua, tidak dapat mengembangkan karir. Yang ketiga, lingkungan kerja yang kurang nyaman. Yang keempat, masalah kesehatan. Yang kelima, perlakuan yang kurang adil. Yang keenam, tingkat kompensasi yang rendah. Yang ketujuh, pekerjaan yang tidak cocok dengan minat dan bakat. Yang kedua, PHK karena kebijaksanaan perusahaan. PHK karena kebijaksanaan perusahaan terbagi menjadi 4. Yang pertama, karyawan tidak disiplin. Yang kedua, karyawan kurang cakap dan tidak produktif. Yang ketiga, karyawan melakukan tindakan asusila. Yang keempat, penyederhanaan organisasi dalam organisasi. Yang ketiga, PHK karena peraturan perundang-undang. PHK karena peraturan perundang-undang terbagi menjadi 4.
Yang pertama, meninggal dunia. Yang kedua, telah mencapai batas usia untuk PHK. Yang ketiga, melanggar peraturan yang berlaku. Yang keempat, berakhirnya kontrak dengan perusahaan. Macam-macam PHK. Yang pertama, PHK yang bersifat sementara. Karyawan tidak tetap, perusahaan yang bergerak atau menghasilkan produk secara musiman. Karyawan yang dikenakan tahanan sementara. Yang kedua, PHK yang bersifat permanen atau pemberhentian. Yang pertama, pemberhentian dengan hormat. Permintaan diri sendiri, telah mencapai usia pensiun, meninggal dunia, adanya penyederhanaan organisasi perusahaan, tidak cakap jasmani dan rohani. Yang kedua, pemberhentian tidak hormat. Melakukan pelanggaran atau kejahatan, terlibat dalam perbuatan yang menentang pemerintah, meninggalkan tugas tanpa izin, sehingga melanggar perjanjian kerja, merugikan perusahaan tempat kerja. Tenaga kerja berdasarkan usia 0-15 tahun belum produktif, usia 15-60 tahun produktif, usia di atas 60 tahun tidak produktif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh studi kasus pemberhentian atau PHK. Pada dampak pandemi virus corona atau disebut COVID-19, pusat pembelanjaan Ramayana di City Plaza di Depok melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK karena tingkat penjualan yang sangat turun drastis. Maka selain itu, sejak pada tanggal 6 Mei tahun 2020, pihaknya memutuskan untuk tutup sementara tokonya hingga waktu belum ditentukan. Kami mengalami penurunan di penjualan. Keputusan ini dari manajemen pusat untuk melakukan PHK sejak pada tanggal 5 Mei tahun 2020 yang lalu, kata Kepala Toko Manajer City Plaza di Depok, Selasa tanggal 7 bulan 4. Dia menambahkan, pada saat ini kondisi toko masih tutup dan belum memastikan kapan operasional toko tersebut. Tadinya, toko Ramayana melayani pembelian produk secara online, yaitu dengan live chat dan aplikasi. Namun, hal itu tidak berjalan dengan baik dan penjualan mengalami penurunan hingga 80%. Maka, untuk itu, terkait karyawan yang di PHK di perusahaan pusat pembelanjaan Ramayana, untuk perusahaan tetap akan membayar uang pesangon sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Dalam pasal 156 ayat 1 menjelaskan bahwasanya dalam hal yang terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, pengusaha wajib membayarkan uang penghargaan masa kerja dan yang menjadi pengganti hak yang seharusnya diterima. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan yang ada di atas yang pertama yaitu pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah berakhirnya hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Yang kedua yaitu ada beberapa alasan yang menyebabkan seseorang berhenti atau putus hubungan kerja dengan perusahaan, di antaranya disebabkan karena peraturan perundang-undangan, keinginan perusahaan, keinginan karyawan, pensiun, kontrak kerja berakhir, meninggal dunia, dan perusahaan dilikuidasi. Dan yang terakhir adalah penyampaian saran dari penjelasan yang ada di atas. Yang pertama, hendaknya dalam melakukan pemutusan hubungan kerja harus sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Yang kedua, dalam hal pemberhentian karyawan, seharusnya perusahaan bertindak sangat hati-hati dan diperlakukan pertimbangan yang sangat matang karena pengaruhnya cukup besar bagi perusahaan dan karyawan itu sendiri. Bagi perusahaan akan berpengaruh sekali terhadap masalah dana. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Sekiranya ada kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I won't let you in, she said.